Sama semangat Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul dawu sira ya ayyuhal kafiruna hai eling-eling wong kang padha kafir. Hei eling-eling wong kang padha kafir. La a'budu. Gimana Bu kalau biasanya mengikuti itu harus sampai nyetok kadang ya Bu. La a'budu. Ora nyembah ingsun Ma ing barang ta'buduna kang padha nyembah sira kabeh ing ma. Kang padha nyembah sira kabeh ing ma. Wala antum lan ora ana sira kabeh iku abiduna nyembah sira kabeh ma ing barang ma'budu kang nyembah ingsun ing ma. Wala ana ora ana utawi ingsun iku abidun bakal nyembah ingsun ma'abadtum ing barang kang nyembah sira kabeh ing ma. Wala antum lan ora ana utawi sira kabeh iku abiduna bakal nyembah sira kabeh ma'budu ing barang kang nyembah ingsun ing ma. Iku lakum kedua sira kabeh dinukum utawi agama ira kabeh walia Alia lan iku kedue ingsun dini utawi agama ingsun. utawi agama ingsun. Menghal masih Ibu sebelum balik ke bawah Bu. Kita ulangi sekali lagi karena ini termasuk Quran yang sering kita baca terutama setelah dan maghrib Bu. Nah sebelum guru kita sekali lagi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul dawu sira ya ayyuhal kafiruna hai eling-eling wong kang padha kafir. La a'budu ora nyembah ingsun ma ing barang ta'buduna kang padha nyembah sira kabeh ing ma. Wala antum lan ora ana sira kabeh iku abiduna padha nyembah sira kabeh ma ing barang ma'budu kang nyembah ingsun ing ma. Wala ana lan ora ana utawi ingsun iku abidun bakal nyembah ingsun ma'abadtum ing barang kang nyembah sira kabeh ing ma. Wala antum lan ora ana utawi sira kabeh iku abiduna bakal nyembah sira kabeh bakal nyembah sira kabeh ma a'budu ma ing
barang kang nyembah ingsun ing ma iku lakum kedue sira kabeh dinukum utawi agama ira kabeh waliya lan iku kedue ingsun dini utawi agama ingsun. Kita coba ya Bu kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya Quran surat Al-Kafirun, ada yang tahu Bu kenapa? Yaitu keberadaan agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi ini sudah amat sangat mengkhawatirkan orang-orang kafir Quraisy. Jadi sudah amat sangat dianggap membahayakan. Berbagai tipu daya, berbagai upaya untuk bisa melenyapkan Kanjeng Nabi itu sudah dicoba, tapi ternyata tetap gagal. Akhirnya para pemuka-pemuka kafir, ya, orang-orang kafir ini, para pemuka-pemukanya mengambil yaitu langkah-langkah kompromi, langkah-langkah untuk negosiasi, bargaining lah bahasanya Bu Rasiti itu ya mungkin ya. Jadi akhirnya mereka tokoh-tokoh itu mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perundingan. Lah perundingan ini perundingan bagaimana Bu? Yaitu orang-orang kafir menawarkan kepada Kanjeng Nabi bagaimana, hai Kanjeng Nabi, seandainya kita itu adakan kerukunan beragama, ya. Engkau menyembah Tuhan kami selama 1 tahun, kemudian selama 1 tahun kemudian kami yang akan menyembah Tuhan engkau, ya. Jadi gantian, setahun jenengan nyembah Tuhan saya, setelah tahun berikutnya saya gantian nyembah Tuhane panjenengan. Kan adil, itu kata orang kafir. Kemudian juga ada keuntungan lain. Seandainya yang betul itu agamanya engkau Nabi, berarti engkau nanti akan menyelamatkan kami semua orang kafir. Kok ternyata kalau yang benar agama saya, nanti engkau juga yang akan ditolong oleh kami. Itu gaya yang ditawarkan oleh orang-orang kafir. Kemudian turunlah Quran surat Al-Kafirun yang secara tegas menolak bargaining tawaran dari orang-orang kafir. Engkau sembah apa yang engkau sembah, dan aku juga akan menyembah apa yang aku sembah. Itu secara garis besar tentang asbabun nuzul daripada turunnya Quran surat Al-Kafirun. Dan Al-Kafirun itu kan artinya memang menutupi ya Bu. Artinya memang hatinya orang-orang itu sudah benar-benar tertutup akan semua ajaran-ajaran Kanjeng Nabi. Mereka sudah budek, artinya memang sudah tidak mungkin akan bisa. Tapi ini untuk orang-orang tokoh-tokohnya ya Bu, tidak semua orang kafir. Karena ini yang datang adalah tokoh-tokohnya, pembesar-pembesarnya seperti Abu Jahal, itu Wa'il. Itu memang secara nas Quran juga akhirnya mereka sampai meninggal pun mereka tidak mendapatkan hidayah. Nah ini ya Bu, asbabun nuzul. Sampai sini kira-kira paham Bu? Insyaallah. Mantuk apa ngantuk? Mantuk ngerti. Itu secara garis besar, karena kalau misalnya ini sedang ramai tentang kerukunan umat beragama yang kemarin tentang kejadian Gus Durian ini kan sempat viral, yang datang membawa tumpeng kemudian datang ke gereja ya paroki itu juga sampai teman yang di Jawa Timur juga bertanya, terus kemudian sampai benar-benar ramai. Ini bagaimana ini kok sampai orang-orang Banser datang terus kemudian ya loloton gitu di gereja, dia kepriwe gitu ya Bu. Dan ini memang kalau saya melihatnya itu ada berbagai macam pendapat ya, tentang berbagai macam pendapat tentang bagaimana sebetulnya yang disebut dengan kerukunan umat beragama, kerukunan antar umat beragama. Jadi terus kemudian ada lagi yang sampai viral tentang bagaimana hukumnya mengucapkan selamat
selamat Natal gitu ya Bu. Pada saat bulan Desember itu kan banyak sekali dari umat Islam pun mengucapkan selamat Natal. Nah ini bagaimana hukumnya? Dan itu memang akhirnya di Indonesia terjadi perbedaan pendapat. Selagi kalau kita di dalam hati kita, akidah kita, keyakinan kita bahwa yang namanya Nabi Isa itu tetap merupakan Nabi bukan Tuhan, dan kita juga mengucapkan selamat Natal, itu banyak yang mengatakan bahwa itu tidak menjadi masalah karena mereka senang pada saat perayaan Natal dan mereka saudara kita pun ikut senang di situ dan mengucapkan selamat Natal, yaitu nggak masalah. Yang penting di dalam hati kita itu benar-benar tetap meyakini bahwa Nabi Isa itu bukan Gusti Allah. Nabi Isa itu yang kamulah biasa seperti itu. Dan kemudian tentang yang tadi Gus Durian, kalau memang kita tidak datang pada ritual itu apa ya Bu? Pada ibadah mereka, jadi bukan perayaan, jadi hanya sekedar perayaan tapi bukan pada saat ibadah lagi bahasa kita mungkin ibadah, itu sebetulnya tidak menjadi masalah karena tidak ikut itu loh Bu, tidak ikut mungkin nyanyi-nyanyi, tidak ikut apalagi mungkin ya Bu upacaranya dan lain sebagainya, ada masalah. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Jadi sekedar datang mengucapkan selamat, kemudian Banser menjaga keamanan biar tidak terjadi mungkin kericuhan. Nah itu adalah merupakan kerukunan antar umat beragama. Jadi bukan kerukunan beragama, bukan kemudian mencampur adukan, itu bukan seperti itu. Itu pendapat-pendapat yang memang bisa saya sampaikan di sini. Kemudian ibu-ibu, kul ya ayyuhal kafirun. Nah ini kul itu dawo siro, ya siro itu dimaksudnya adalah kanjeng Nabi. Ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir tadi, penggede-penggedenya, bukan semua orang kafir, karena pada saat kesini pun yang namanya orang kafir di Mekah kan sudah tidak ada. Jadi yang dimaksud orang kafir di sini adalah mereka yang memang penggede-penggedenya yang datang kepada kanjeng Nabi untuk mengadakan apa tadi Bu? Bargaining, mengadakan lobby ya. La a'budu. Nah, di sini la a'budu pengertian di sini adalah a'budu itu kan seperti kalau misalnya bahasanya Bu Rasiti itu merupakan kata dalam bahasa Inggris itu sedang dan akan datang. Sedang dan akan datang itu berarti termasuk tenses apa Bu? Continuous tense itu kan kalau sedang dan akan. Present tense ya. Present tense itu kalau nggak salah itu. Present tense artinya a'budu, aku tidak akan menyembah apa yang sedang kau sembah dan juga yang akan kau sembah. Artinya di sini itu walaupun yang sekarang engkau menyembah apa, nantinya engkau menyembah apa, itu aku tidak akan menyembah apa yang engkau sembah ya. Apa yang sedang engkau sembah dan akan engkau sembah. Karena begini Bu, orang-orang kafir itu Tuhannya gonta-ganti, Tuhannya banyak sekali. Yang kita tahu mungkin ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ya itu banyak sekali. Nah, terus kemudian lucu, kalau misalnya mereka bepergian, orang-orang kafir ini bepergian, terus kemudian tidak ada berhala, mereka akhirnya seperti mengumpulkan pasir. Nah karena gurun pasir kan pasir ya Bu, mengumpulkan pasir ditumpuk begitu di apa ya Bu, dibikin kayak semacam bukit. Nah kemudian diambil ontanya yang paling banyak susunya, kemudian disuruh untuk mengencingi gitu ya. Nah setelah itu kemudian bukit itu yang mereka bikin itu mereka sembah juga begitu. Terus ada lagi mengambil 4 batu. Lah 4 batu nanti yang ketiga ini dibuat tungku, terus kemudian yang satu disembah begitu. Jadi Tuhannya itu banyak dan gonta-ganti. Ada lagi yang mungkin katanya juga dibuat dari roti setelah perayaan, aku sembah-sembah dulu, setelah perayaan selesai kemudian Tuhannya dimakan. Jadi Gusti Allah itu dimakan. Makanya jenengan kan pernah dengar kisahnya Nabi Ibrahim ya Bu? Ya, Nabi Ibrahim apa itu menghancurkan berhala-berhala kecil, kemudian patung-patung kecil. Setelah itu kapaknya dikalungkan di berhala yang paling besar. Mesti ini Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, loh kok saya yang itu loh, yang menghancurkan itu tuh, yang paling gede itu kapaknya kan sama
bakalan bergerak kemudian menghancurkan. Loh kalau kamu tahu itu batu dan nggak mungkin bergerak, kenapa kamu sembah? Kan begitu. Ya. Artinya nanti pun kamu mau nyembah apa dan sekarang kamu sembah apa, aku tidak akan menyembah apapun yang akan engkau sembah. Terus kemudian ibu-ibu di sini ada ayat ketiga dengan ayat kelima itu sama ya Bu. Wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian ayat kelima juga wala antum abiduna ma a'bud. Ini ada ahli tafsir yang mengatakan bahwa di ayat ketiga ma yang pertama itu memiliki arti apa, sementara ma di ayat yang kelima yaitu memiliki arti cara. Ya, bahasanya yaitu cara, artinya yaitu cara. Jadi wala antum abiduna ma a'bud. Jadi aku ya wala antum lan ora ono sira kabeh dan engkau ya semuanya itu abiduna ya padha nyembah sira kabeh ma itu adalah memiliki arti makna yaitu apa ya a'budu kang nyembah ingsun ing ma. Jadi engkau pun nanti juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah, karena apa dimaksud di situ adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha perkasa, bukan Tuhannya mereka, ya Bu. Terus kemudian ma pada yang ayat kelima itu dimaksudnya adalah cara. Contoh begini Bu, yang namanya haji itu kan sudah ada sejak zamannya Nabi Ibrahim, ya kan Bu? Ya. Ada sebagian dari mereka orang-orang kafir ketika melaksanakan tata cara haji itu dengan cara telanjang, wuda. Jadi tawaf itu sambil telanjang, karena mereka memiliki persepsi bahwa apa yang kita kenakan itu, baju yang kita kenakan itu pernah untuk berbuat maksiat, pernah untuk berbuat dosa, sehingga mereka ketika tawaf pun mereka tidak memakai baju yang memang pernah dibuat untuk ngerasani, mungkin dibuat untuk apalagi ya Bu, mungkin pergi kemana yang nggak jelas begitu. Akhirnya mereka telanjang. Ada juga dari sebagian mereka yang tidak mau pada saat haji, yaitu tidak mau ini Bu. Kalau misalnya wukuf itu di mana Bu? Di Arafah. Tidak mau melaksanakan wukuf di Arafah. Jadi tata cara mereka ya berbeda dengan tata cara kita. Kita tidak akan melakukan tata cara ataupun menyembah ala kalian. Kita juga akan nggak akan pakai cara panjenengan semuanya. Ya silakan kamu dengan tata caranya kamu, aku dengan tata caraku sendiri. Tata caraku sendiri. Cara saya haji ya kemudian tawafnya ya memakai baju apa Bu? Baju ihram. Kemudian kita juga ada wukuf di Arafah dan lain sebagainya. Ada sa'i. Silakan tata caramu engkau pakai sendiri, tata caraku juga aku pakai sendiri. Tidak usah hendak dicampur adukan. Nah, ini banyak sekali kita pada saat bulan puasa banyak sekali tata cara puasa yang aneh-aneh juga. Misalnya pernah itu di Kalimantan, mungkin ya entah suku apa, ketika berpuasa ternyata asarnya itu sudah buka puasa. Nah, itu kayak puasa ala mana ya. Jangan mesti pernah misalnya ya, itu di Kalimantan nggak tahu suku mana, lo gini punya paham sendiri ya, paham mana ya. Asar wis buka. Ngerti ini penjenengan kan biasanya duhur buka kan bocah cilik ya Bu? Iya. Nah ini ada cara yang aneh mani. Terus kemudian jenengan tahu ini yang banyak sekali kemarin sempat viral juga, ditangkap juga, ya kan? Ditangkap, yaitu yang mengaku bahwa Ka'bah itu ada di Jawa Barat. Gimana ini kemarin yang terakhir viral? Jadi hajinya itu sebetulnya yang namanya Mekah itu Ka'bahnya itu di mana Ibu? Banjar Patoman ini ya, Jawa Barat itu loh. Udah pernah viral kemarin Bu? Belum lama. Jadi seharusnya tuh mereka itu yang haji itu ya di sini gitu ya. Di ini loh kalau nggak salah di Banjar Patoman itu sempat ramai juga, viral juga. Jadi cara mana-mana gawe madhab anyar maning gitu ya Bu. Iya. Nah itu banyak yang suka aneh-aneh, makanya jangan juga harus
Belum lagi kalau dengan tahu Islam kampus itu ya Bu, Islam yang memiliki paham-paham Wahabi, paham-paham yang radikal, paham-paham yang tidak sama dengan kita, itu pun sudah luar biasa lah dalam mereka memiliki paradigma yang berbeda. Seperti misalnya kalau zikiran itu haram, berarti mereka nggak mau gitu ya. Jadi kalau sudah sholat ya harusnya kelepat saja, nggak usah dadak pakai wirid, zikir. Terus kemudian harus saya yang imami, kalau nggak nanti nggak sah gitu. Itu banyak sekali Islam yang memang pada saat sekarang merajalela dengan paham-paham yang berbeda. Terus ada lagi Bu, seperti Islam ya, seperti kita mengerjakan sholat gitu. Tapi itu berbeda. Jadi sebetulnya mereka Kristen, tapi kayak sholat gitu. Itu sempat jenengan lihat di WA. Iya, ada. Ada sajadahnya, ya, ada sujudnya, ada takbiratul ihramnya. Tapi yang dibaca itu sebetulnya Tuhan Allah, Tuhan Bapa dan lain sebagainya. Itu juga sempat viral. Tapi gerakannya itu tata cara mana lagi? Itu kita juga tidak pakai, Ibu. Aneh-aneh ini. Wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, ini untukmu agamamu dan untukku adalah agamaku. Ini juga ada yang mengatakan, loh, apakah orang-orang kafir itu beragama? Karena mereka kan seperti dinamisme ya Bu, jadi menyembah berhala. Jadi sebetulnya mereka itu bukan agama. Pada saat saya kecil itu ada istilah Islam kepercayaan apa ya Bu? Nah, aliran kepercayaan ya Bu. Nah, biasanya di TV ada, itu sing penting asal eling gitu ya. Maring Gusti Allah, kemudian eling maring sing gawe urip, eling maring apalagi ya Bu mungkin ya kepada Tuhan, tapi tidak usah menggunakan sholat, zakat dan lain sebagainya. Yang penting eling ya. Itu dulu ada saya waktu zaman kecil itu siaran televisi apa namanya Bu? Aliran kepercayaan apa ya? Nah, ini juga sama. Loh, apakah yang dimaksud din itu agama? Bukankah orang kafir itu sebetulnya tidak bisa disebut dengan agama? Yang disebut mereka adalah merupakan kepercayaan. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Jadi untukmu agamamu, dan kepercayaanmu, dan untukku adalah agamaku. Mungkin itu ibu-ibu yang bisa kami sampaikan, karena